Pada bab 1 pendahuluan latar belakang, Emil Durkheim adalah tokoh kunci dalam perkembangan sosiologi dan sebagian besar bertanggung jawab atas transformasi filosofi menyebar sebelum dan dari Comte dan lain-lain menjadi disiplin sistematis, menetapkan sosiologi di atas dasar akademis yang kuat. Dalam hal ini, Durkheim memberikan kelencukupan komentar kritis tentang 4 studi utama yang menunjukkan kontribusi Durkheim terhadap sosiologi. Yang pertama, pembagian kerja dalam masyarakat. Kedua, bunuh diri. Yang ketiga, kaidah metode sosiologi. Dan keempat, bentuk dasar kehidupan beragama. Durkheim mengabdikan hidupnya untuk pekerjaan mendirikan dan membangun sosiologi profesional di Prancis. Dia mendirikan departemen universitas dan masyarakat terpelajar, melatih siswa dalam teori dan metode sains baru, dan mengarahkan penerbitan jurnal. Pada bagian pembahasan, saya akan memaparkan beberapa poin. Dan yang poin pertama yaitu sejarah intelektual Emil Durkheim. Emil Durkheim adalah tokoh kunci dalam perkembangan sosiologi dan sebagian besar bertanggung jawab atas transformasi filosofi menyebar sebelum dari Comte dan lain-lain menjadi disiplin yang sistematis. Durkheim lahir di Epinal, Prancis, 15 April 1898 dari keluarga Yahudi yang taat. Dia tergolong orang yang cukup pintar. Karena kepandaiannya itu dibuktikan setelah dia mampu masuk di sebuah sekolah tinggi terkemuka di Prancis yang terkenal mencetak para ilmuwan besar di Prancis. Dan kemudian di masanya, Durkheim hidup dalam lingkungan di mana ilmu-ilmu sosial belum mendapat kedudukan yang pantas. Saat itu, filsafat, psikologi, dan biologi masih sangat dominan dan menjadi primadona sosiologi. Dan kemudian, faktor sosial yang menjadi pokok persoalan bagi sosiologi, dia harus menelitinya dengan riset dan empiris. Pada poin ketiga, yaitu berkaitan dengan klasifikasi tipe sosial. Di sini, tujuan penyusunan klasifikasi tipe-tipe sosial adalah untuk memungkinkan dilakukannya pengujian hipotesis tentang hubungan antara fenomena sosial. Klasifikasi jenis organisasi sosial misalnya. Itu semua akan memfasilitasi upaya ilmiah agar mereka pada saat membuat tidak perlu untuk memeriksa setiap kasus terpisah sebelum membuat generalisasi. Pada poin keempat, kita membahas mengenai karya-karya dari Durkheim. Di sini bukan diragukan lagi bahwa Durkheim memiliki karya-karya yang begitu banyak. Tapi di sini saya menjelaskan bahwa Durkheim berpendapat meskipun sistem simbolik awalnya menanggung tanda-tanda struktur sosial tempat mereka berasal, begitu terbentuk mereka menjadi relatif otonom dan menjadi faktor penyebab dengan sendirinya. Bukan hanya analisis budaya dalam karya-karyanya, seperti yang dipaparkan pada karya-karyanya, yaitu The Elementary Forms of kehidupan religius yang telah memberikan sumber inspirasi bagi para perkembangan sosiologi belakangan ini. Karya-karya lain yang telah menarik perhatian baru yaitu etika profesi dan moral kewarganegaraan. Dalam evolusi pemikiran pendidikan, mereka pernah diabaikan karya-karyanya, namun terbukti secara relevan dengan perdebatan tentang masyarakat sipil, sedangkan yang terakhir telah berkontribusi pada penelitian yang perubahan budaya dan kelembagaan dengan membedakan antara produksi dan pemilihan ideologi pendidikan baru, di mana proses di mana mereka menjadi dilembagakan. Di sisi lain, namun karena kebangkitan minat terhadap konsep masyarakat sipil setelah jatuhnya rejim komunis pada tahun 1989 dan awal dari upaya untuk membangun kembali institusi. Beberapa karya Durkheim yang akan saya bacakan yaitu yang pertama, The Division of Labor in Society pada tahun 1893, yang kedua Rules of the Sociological Method yang terjadi pada tahun 1895, dan masih banyak karya-karya lainnya. Dan kemudian kita masuk ke poin 5, di mana pandangan Emil Durkheim mengenai bidang sosiologi industri. Dalam bidang sosiologi industri, Elirge telah menunjukkan bagaimana dua sumber penyimpangan dari tipe ideal solidaritas organik, yaitu spontan dan anomie, dan paksaan, dan dapat menyebabkan konsekuensi yang berbeda dan membutuhkan solusi yang berbeda. Dalam kasus anomie, ada dua kemungkinan konsekuensi. Salah satu konsekuensi umum adalah bahwa tidak ada peraturan dapat menyebabkan keinginan dan tidak ditentukan. Dan yang lain adalah bahwa untuk pekerjaan spesialisasi individu, pekerjaan itu sendiri bisa kehilangan maknanya. Berkenan dengan pembagian kerja paksa, kemungkinan konsekuensinya adalah pertama, kebencian terhadap eksploitasi paksa, dan kemudian upaya untuk memenuhi kekuatan dan kekuatan perlawanan atau revolusi. Dan yang berikut, tanggapan dari penerimaan dominasi yang fasilitik. dalam masyarakat di mana anomie dan pembagian kerja paksa digabungkan.
pasangan memperkuat. Beberapa kritik misalnya, menurut Horton, memiliki berusaha untuk membandingkan konsep anomie Durkheim dengan konsep ketersaingan Marx. Tetapi kontras dengan berlaku jika anomie disimpan terpisah dari paksaan pembagian kerja. Dan pada penjelasan berikutnya mengenai studi kontemporer organisasi kerja. Di situ serikat pekerja dan hubungan industri menekankan pentingnya sosial, etika dan nilai-nilai. Misalnya, diskusi Michel Paul tentang pengaruh Durkheim pada anggota Oxford School, hubungan industrial seperti Alan Fox, Alan Flanders, dan Huxley. Pada poin ke-6, kita berbicara mengenai klasifikasi primitif dan sosiologi pengetahuan kritik. Dalam bentuk dasar dan esai dengan klasifikasi primitif, Durkheim mengajukan teori pengetahuan yang kemudian diberi label sebagai Kantianisme sosiologi. Sedangkan filsuf Kant telah mengemukakan bahwa kategori diberikan a priori dalam pikiran manusia dan dengan demikian memprogramkan persepsi kita tentang dunia dalam hal kategori seperti ruang, waktu, penyebab, dan lain-lain. Durkheim mengklaim bahwa kategori ini ditentukan secara sosial sebagai tambahannya pembahasan ide-ide dalam bentuk-bentuk dasar. Pernyataan utama Durkheim menggunakan contoh-contoh lain yang lebih rinci dan ditemukan dalam esai klasifikasi primitif misalnya. Pada awal pekerjaan itu, Durkheim memberikan gambaran singkat tentang organisasi kesukuan Australia yang dibagi menjadi kelompok, kelas pernikahan, dan klein kotem. Durkheim dan Mauss menegaskan semua anggota suku dikelompokkan dengan cara ini dalam kategori tertentu yang tertutup satu sama lain. Sekarang klarifikasi hal memproduksi klasifikasi laki-laki ini. Ini tidak lagi mempertanyakan korespondensi atau paralelisme antara klasifikasi konseptual dan organisasi sosial. Kemudian setelah menjelaskan sistem klasifikasi suku Indian, Juni, dan Sioux, penulis menggunakan istilah ekspres untuk menggambarkan hubungan. Jadi dua klasifikasi yang baru saja kita pelajari hanya mengungkapkan di bawah aspek yang berbeda masyarakat di mana mereka berada diuraikan. Yang ketujuh, di sini dipaparkan definisi dan konsep. Sosiologi misalnya. Meskipun Durkheim menulis banyak tentang bagaimana hal-hal harus dipelajari dalam sosiologi dan membahas banyak komponen sosiologi, dia tidak pernah menawarkan definisi sosiologi yang komprehensif sepadan dengan model sosiologi kompleks yang digunakannya. Dalam hal ini, Durkheim meneruskan penerusnya yaitu Sorbonne, Georges Gurietz berusaha merekonstruksi definisi sosiologi Durkheim dan muncul dengan formulasi kompleks berikut. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari dengan pandangan keseluruhan dan dengan cara tripologis dan menjelaskan berbagai derajat kristalisasi dari kehidupan sosial yang dasarnya ditemukan dalam keadaan hati nurani kolektif, tidak dapat direduksi dan tidak jelas bagi hati nurani individu. Dan di sini ditambahkan beberapa bahwa negara-negara ini adalah dimanifestasikan dalam kendala, institusi, tekanan, dan diamati secara eksternal, simbol-simbol, dan terwujud melalui transfigurasi permukaan grafis condomio geografi. Sebelumnya, dalam karya-karya yang sama, ia telah mendefinisikan sosiologi sebagai studi tentang fakta-fakta sosial yang pada gilirannya didefinisikan sebagai berikut. Fakta sosial adalah setiap cara bertindak tetap atau tidaknya yang mampu dijalankan pada individu, di mana kendala eksternal acting yang umum di seluruh masyarakat tertentu, sementara pada saat yang sama eksis dengan sendirinya terlepas dari masyarakat tertentu. Dan di sini karakter sosiologi seperti yang Durkheim menjelaskan bahwa penokohan yang diberikan tentang metode dan materi pelajarannya. Dan di sini fenomena yang akan dipelajari harus memiliki beberapa karakteristik eksternal yang disepakati yang membuatnya dikenali oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu, ia mendefinisikan pokok bahasa sosiologi sebagai berikut. Materi pokok dari setiap studi sosiologi harus terdiri dari suatu kelompok fenomena yang didefinisikan sebelum oleh karakteristik eksternal umum tertentu, dan semua fenomena yang didefinisikan demikian harus dimasukkan dalam kelompok ini. Misalnya, tindakan tertentu memiliki karakteristik eksternal yang ditimbulkannya masyarakat reaksi yang disebut hukuman
akibat. Kami membentuk mereka sebagai grup terpisah yang kami beri label umum. Kami menyebut setiap tindakan yang dihukum sebagai kejahatan, dan kejahatan didefinisikan dengan demikian menjadi objek ilmu khusus kriminologi. Menurut Durkheim, bidang studi yang hanya mengambil alih konsep-konsep awam dan kategori dan memungkinkan mereka untuk menembus studi dengan nilai-nilai mereka sebelumnya terlibat dalam ideologi. Adapun pembahasan yang merujuk pada sosiologi dan programnya, yang dalam menyajikan garis besar sosiologi awal ini, Durkheim mengatakan bahwa ada masih banyak yang harus dilakukan, dan itu adalah membagi bidang tersebut menjadi bidang-bidang yang khusus yang akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik untuk menggantikan pertanyaan-pertanyaan yang luas yang telah menjadi ciri sosiologi pra-ilmiah. Dengan cara ini akan menarik sarjana yang lebih baik dan mengizinkan kalibrasi berbeda pada masa lalu ketika beberapa cendekiawan yang berpikir filosofis telah mengambil alih dan melanjutkan ke tandai dengan jejak kuat mereka sedemikian rupa sehingga menjadi milik mereka. Dalam hal ini, ia menjadi lebih objektif, lebih impersonal, dan akibatnya dapat diakses oleh semua talenta individu dan semua pekerja yang berkehendak baik. Pandangan tentang keutamaan kolaborasi ilmiah ini memotivasinya untuk memulai IN Sosiologi pada saat makalahnya tentang La Sociologie untuk eksposisi universal et internasional de San Francisco pada tahun 1915. Ia dapat menyatakan dengan keyakinan dan kebanggaan bahwa strategi kolaborasi ini telah dibawa masuk, sementara perspektif sosiologi umum telah membawa pengertian determinan sosial dan hubungan timbal balik dari fenomena tertentu. Seperti yang dia katakan, oleh karena itu, reformasi yang paling mendesak adalah membawa sosiologi, dan ini memberikan teknik-teknik khusus lainnya yang secara erat untuk menyatukan mereka dalam perkawinan. Dalam hal ini perkawinan dalam dunia sosiologi. Yang berikut, poin ke-8, ketidaksetaraan di luar individu mengakibatkan paksa pembagian kerja yang mempengaruhi seluruh kelas yang berbeda dari pembagian kerja anomis yang mengacu pada tidak adanya regulasi hubungan antara fungsi dan kelas. Pembagian kerja anomik juga memanifestasikan dirinya dalam konflik antar kelas, terutama dalam perselisihan tentang upah. Setiap kali tidak ada mekanisme untuk mencapai kesepakatan. Namun, diskusi Durkheim tentang konflik kelas yang terkait dengan pembagian paksa tenaga kerja menunjukkan bahwa dia tidak berpikir tidak adanya peraturan seperti di pembagian kerja anomik. Tidak cukup hanya ada aturan, namun terkadang aturan sendiri adalah penyebab kejahatan, nilai yang terjadi dalam perang kelas.